Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi kita membahas tentang soal UKOM dan P3K. Kali ini saya akan membahas tentang bayi baru lahir dan persalinan. Ini lanjutan yang part sebelumnya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Soal yang pertama, seorang bayi laki-laki lahir spontan 1 jam yang lalu di puskesmas. Riwayat persalinan cukup bulan, langsung menangis, gerakan aktif, warna kulit merah muda, dan dilakukan IMD. Hasil pemeriksaan berat badan 3000 gram, panjang badan 48 cm, frekuensi jantung 120 kali per menit, pernafasan 45 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, kelainan kongenital tidak ada. Tindakan apakah yang selanjutnya dilakukan pada kasus tersebut? A. Memfasilitasi rawat gabung. B. Memberikan imunisasi HB0. C. Memberikan vitamin K. D. Memasang identitas. E. Memberikan salep mata. Kata kunci dari pertanyaan ini teman-teman, bayi baru lahir 1 jam, langsung menangis, frekuensi jantung 120 kali per menit, pernafasan 45 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Oke, sesuai dengan pertanyaan di atas, bayi lahir sudah 1 jam dan tindakan selanjutnya yang harus dilakukan pada bayi adalah pemberian suntikan vitamin K, karena vitamin K itu pada bayi diberikan setelah 1 jam. Fungsinya itu untuk pemberian vitamin K pada bayi mencegah kemungkinan terjadinya perdarahan pada bayi. Oke teman-teman. Soal yang selanjutnya, seorang perempuan umur 25 tahun, G1 P0A0, hamil 38 minggu, sedang dalam kala 2 di klinik bersalin. Hasil anamnesis, kontraksi semakin kuat dan sering, ingin BAB. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/70, nadi 88 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, TFU 33 kali per cm, kontraksi 4 kali selama 10 menit, lamanya 50 kali, DJJ 150 kali per menit dan teratur. Pembukaan sudah lengkap, selaput ketuban negatif, stasiun positif 1, posisi ubun-ubun kecil kiri depan. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memfasilitasi pengurangan nyeri. B. Memfasilitasi pemberian nutrisi. C. Memecah selaput ketuban. D. Mengajarkan teknik meneran. E. Memimpin persalinan. Kata kunci dari pertanyaan ini yaitu kontraksinya sudah 4 kali selama 10 menit dan lamanya 50 kali. Pembukaannya sudah lengkap, selaput ketuban positif, stasiun 1, posisi ubun-ubun kiri depan. Oke teman-teman, bila kita lihat dari soal di atas, pembukaannya sudah lengkap. Namun yang menjadi masalahnya di sini itu ketubannya masih positif, artinya itu masih belum pecah. Maka tindakan yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memecahkan ketuban supaya proses persalinannya berjalan dengan lancar teman-teman. Jadi jawabannya sesuai dengan soal di atas yaitu memecahkan selaput ketuban itu C. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 20 tahun, G1 P0A0, umur kehamilan 41 minggu, datang ke Puskesdes dengan keluhan mules-mules sejak 4 jam yang lalu. Hasil anamnesis, keluar lendir bercampur darah dari vagina dan merasa sakit sekali. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadi 84 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, TFU 30 cm, DJJ 136 kali per menit dan teratur. Kontraksi 3 kali dalam waktu 10 menit, lamanya 40.
Pemeriksaan dalam, pembukaan serviks 4 cm, porsio tebal lunak, kandung kemih penuh, kepala stasiun 1. Kebutuhan apakah yang harus dipenuhi pada kasus tersebut? A. Memberikan makanan dan minuman. B. Menolong persalinan sesuai APN. C. Menganjurkan ibu untuk BAK sendiri. D. Menganjurkan istirahat jika tidak sakit. E. Mengatur sirkulasi udara dalam ruangan. Oke teman-teman, kata kunci dari pertanyaan ini yaitu merasa sakit, keluar lendir bercampur darah. Kontraksinya 3 kali selama 10 menit, lamanya 40 kali. Kandung kemih penuh. Pemeriksaan dalam, pembukaannya masih 4 cm. Jadi kalau misalnya di bagian B ini menolong persalinan sesuai APN itu belum ya teman-teman, karena pembukaan masih 4 cm. Memberikan makan dan minum, di sini keluhannya tidak ada ibu mengatakan haus ataupun lapar ya teman-teman. Nah, jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah C. Menganjurkan ibu untuk BAK sendiri. Kenapa C? Karena di sini kandung kemih ibu sudah penuh. Jadi maka harus dikeluarkan teman-teman. Oke, jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 30 tahun, G3 P1A1, hamil 40 minggu, datang ke PMB dengan keluhan mules melingkar di bagian bawah. Hasil anamnesis, mules sejak 3 jam lalu, keluar lendir darah. Hasil pemeriksaan KU baik, TD 120/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, TFU 34 cm, presentasi kepala. DJJ 145 kali per menit, kontraksi 4 kali selama 10 menit dan lamanya 40 kali. Pemeriksaan dalam, pembukaan sudah lengkap, selaput ketuban positif, kepala hot 3. Bagaimanakah penulisan simbol pengisian air ketuban pada lembar partograf yang tepat? A, U, B, M, C, K, D, J, dan E, D. Kata kunci dari pertanyaannya itu pemeriksaan dalam sudah lengkap, selaput ketuban masih positif, kepala hot 3. Baik teman-teman, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, baiknya kita lihat dulu ya simbol-simbol ketuban yang tertera di sini. Kalau U itu ketuban masih utuh atau belum pecah. Kalau misalnya J, ketuban sudah pecah dan warna air ketuban itu jernih. Kalau M, ketuban sudah pecah dan warna air ketuban bercampur dengan mekonium. Kalau D, ketuban sudah pecah dan warna air ketuban bercampur darah. Kalau K, ketuban sudah pecah dan air ketuban sudah kering. Oke teman-teman, sesuai pertanyaan di atas, bagaimanakah penulisan simbol pengisian air ketuban pada lembar partograf yang tepat? Kata kuncinya tadi teman-teman, selaput ketuban belum pecah ya, atau masih utuh. Jadi jawaban yang tepat sesuai dengan kasus di atas yaitu A, U, atau masih utuh. Soal yang selanjutnya, seorang perempuan umur 23 tahun, G3, P1A1, usia kehamilan 39 minggu, datang ke Puskesdes dengan keluhan nyeri perut melingkar ke belakang. Hasil anamnesis, nyeri sejak 4 jam lalu, bertambah sering dan kuat. Hasil pemeriksaan KU baik, TD 120/70, nadi 86 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, HIS 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 kali, 3/5, TFU 34 cm, presentasi kepala, DJJ 132 kali per menit.
Pemeriksaan dalam, pembukaan 6 cm, ketuban utuh, sutura saling bersentuhan, dan hot 3. Bagaimanakah penulisan simbol penyusupan sutura di partograf pada kasus tersebut? A. 4, B. 3, C. 2, D. 1, E. 0. Kata kunci dari pertanyaan ini yaitu hisnya 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 kali. TFU 36 cm, presentasi kepala 2/5, DJJ 132 kali per menit, pemeriksaan dalam, pembukaan 6 cm, ketuban utuh, dan sutura saling bersentuhan. Mungkin teman-teman sudah sedikit paham ya, di soal ini ada 1, 2, 3, sampai 4. Sebelum kita menjawab teman-teman, mari dipahami dulu ya simbol-simbolnya. Kalau yang angka 1 itu suturanya terpisah. Kalau angka 2, tulang-tulang kepala janin hanya saling bersentuhan. Oke, kalau 1 tadi suturanya berpisah teman-teman. Kalau kedua itu suturanya saling bersentuhan. Kalau yang ketiga, sutura tumpang tindih tetapi masih bisa dipisahkan. Sedangkan yang 4, sutura tumpang tindih dan tidak dapat dipisahkan. Bila kita lihat dari pertanyaan di atas yaitu suturanya saling bersentuhan, maka jawaban yang sesuai teman-teman yaitu yang C ya, 2, saling bersentuhan.